Warga Kelurahan Pisang Candi Sukun Kota Malang mengeluhkan jembatan penyeberangan di Jalan Candi Agung yang kondisinya berlubang dan terancam putus. Warga berharap pemerintah Kota Malang segera melakukan perbaikan sehingga akses jalan menjadi lancar. Inilah kondisi jembatan penyeberangan di Jalan Candi Agung yang menghubungkan wilayah RW 4 dan RW 5, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Di jembatan tersebut terdapat beberapa lubang besar yang membahayakan pengguna jalan. Total terdapat 3 lubang besar di jembatan ini. Bantalan kayu pada jembatan yang diduga sudah lapuk terjatuh ke dalam aliran sungai Kalimetro. Untuk mengantisipasi adanya korban jiwa, warga terpaksa menambah lubang pada jembatan ini dengan bambu dan kayu seadanya. Menurut warga, jembatan tersebut sudah rusak semenjak dilakukan pengaspalan. Diduga kayu pada bantalan yang sudah lapuk sehingga patah saat dilintasi kendaraan. Warga mengaku meski sudah lama mengalami kerusakan, namun sejauh ini belum ada tanggapan dari dinas instansi terkait untuk dilakukan perbaikan. Warga berharap agar pemerintah Kota Malang, khususnya dinas terkait, segera melakukan perbaikan sehingga akses jalan menjadi lancar. Kalau pernah diperbarui ya, diperbarui, terus kanal-kanal pernah diganti, terus itu yang rusak ini, kayunya yang rusak ini, kayunya kan bukan kayu apa, sebenarnya yang paling bagus ini kasih bondet. Ini sudah mulai kapan Pak kondisinya berlubang kayak gini? Loh, berlubang ini sejak waktu di aspal loh, waktu diperbaiki diganti kayu itu sudah berlubang. Berarti sudah rusak lama ini Pak? Sudah lama kayunya. Kalau kayu nggak jamin, kalau kayunya. Kalau besinya jamin. Sudah dilaporkan Pak terkait kerusakan ini? Nggak tahu. Ini kan urusannya warga RW sini sama RW. Mana itu RW 5 sama 4 ah. Ini mau menghubungkan kemana ini Pak kalau jembatan ini? Ini hubungannya Pisang Candi Barat sama Pisang Agung. Berarti untuk sementara ditutup apa tetap melintas Pak kalau warga yang kesini? Tetap melintas. Waktu kalau ini lubang sama orang kampung suka rela ditutup. Supaya tidak berbahaya, terus diperbaiki loh. Diperbaiki cuma diperbaiki kayu. Tapi nggak tahu ya kayu yang lama itu keropos gitu loh. Ini sudah rusak kok, ini sudah rusak. Simon Alfredo melaporkan. Penyakit mulut dan kuku atau PMK masih berlangsung sampai saat ini dan sangat dikhawatirkan para peternak sapi karena sudah banyak menimbulkan kematian sehingga para peternak mengalami kerugian. Upaya sudah banyak dilakukan dan pemerintah Kota Batu sampai saat ini masih menunggu datangnya vaksin. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Kota Batu dan para peternak dalam upaya untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak di Kota Batu. Pemerintah Kota Batu terus melakukan upaya pencegahan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan bekerja sama dengan pihak terkait termasuk kesehatan hewan, TNI, Polri, dan para peternak agar penyebaran bisa dicegah dan wabah PMK ini bisa segera berakhir. Wabah PMK ini sangat dirasakan dampaknya oleh para peternak sapi perah di Kota Batu karena produksi susu sapi yang dihasilkan oleh peternak menurun drastis ketika sapi terserang PMK. Dan saat ini banyak sapi yang dalam proses pemulihan kesehatan. Pemerintah Kota Batu melakukan upaya penanganan PMK dengan membentuk posko terpadu di desa, kecamatan, maupun posko di perbatasan untuk mengawasi lalu lintas hewan ternak, distribusi obat dan vitamin, serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait PMK. Menurut Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko menjelaskan, pemerintah Kota Batu terus melakukan upaya penanganan PMK di Kota Batu. Sampai saat ini masih menunggu datangnya vaksin dari pemerintah pusat, Kementerian Pertanian. Menurut salah seorang peternak di Dusun Dresel Oro-Orombo Batu mengungkapkan, saat ini peternak banyak yang sedang melakukan pemulihan kesehatan terhadap hewan ternak yang terserang PMK, agar sapi bisa segera berproduksi khususnya pada sapi perah. Para peternak tetap berusaha melakukan pencegahan dengan tetap melakukan pembersihan sapi dan kandang, serta memberikan vitamin dan obat-obatan tradisional lainnya, karena peternak sapi di Kota Batu sebagian besar memelihara sapi perah dan bergantung pada keberadaan susu untuk menopang kebutuhan hidup selain bertani. Saya belum bertemu sama Pak Denis. Saya rasa kalau undangannya dari pusat sudah dikirim pasti segera untuk divaksinasi. Tapi kemarin dengan relawan ekoenzim, alhamdulillah sudah punya progres yang baik untuk kesembuhan. Tinggal kita menunggu vaksinnya. Mudah-mudahan saya rasa secepatnya. Soalnya Pucur kan sudah vaksinasi. Ya, saya rasa Batu juga sudah. Kayaknya saya belum ketemu sama dinas pertanian. Tapi memang membutuhkan sekali ya gitu kalau kata Batu ini. Ya seperti
berapa sih? Karena selama ini kok susu perah yang menjadi apa? Belum ada laporan tentang realnya kerugian, tapi pasti ada, dan insya Allah pemerintah Kota Batu akan membantu petani-petani yang terdampak. Iwan Hikmawan melaporkan. Memastikan pelayanan di Kejaksaan Negeri Kota Malang berjalan dengan baik dan bebas korupsi, Inspektur 3 Jaksa Agung Republik Indonesia mengecek pelayanan di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Pengecekan layanan ini sekaligus untuk melakukan penilaian internal Kejaksaan Agung Republik Indonesia akan wilayah bebas korupsi. Inspektur 3 pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI, Firdaus Dewilmar, bersama jajarannya melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Kota Malang. Kedatangan Inspektur 3 disambut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Zuhandi, dan seluruh jajaran Kejari Kota Malang. Kunjungan kerja ini dalam rangka melakukan penilaian dari tim internal dari Kejaksaan Agung RI untuk mengecek pelayanan di Kejari Kota Malang yang bebas korupsi, sekaligus mengecek kesiapan Kejari Kota Malang dalam hal penilaian guna meraih predikat wilayah bebas korupsi atau BK dari Kementerian Pan-RB. Dalam kegiatan tersebut, tim yang dipimpin langsung oleh Inspektur 3 pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung RI berkeliling mengecek langsung berbagai tempat pelayanan publik Kejari Kota Malang, seperti loket pembayaran denda tilang dan tempat penyimpanan perawatan barang bukti. Inspektur 3 pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung RI, Firdaus Dewilmar mengatakan pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan secara langsung di Kejari Kota Malang. Dari pengamatan tim, menurut Firdaus seluruh persyaratan terpenuhi. Kejari Kota Malang juga dinilai layak masuk nominasi di 25 kuota yang disiapkan oleh Kementerian Pan-RB untuk melakukan kontestasi tim penilaian nasional yang akan digelar di bulan September 2022 mendatang. Memang sesuai dengan data administrasi itu sudah layak masuk nominasi di 25 kuota yang disiapkan oleh Menpan untuk melakukan kontestasi di tim penilai nasional nanti bulan September, baik kabupaten maupun kota. Nah, oleh sebab itu kita coba teliti satu persatu tadi. Alhamdulillah, menurut pengamatan kami, seluruh persyaratan terpenuhi. Nah, hanya saja perlu dukungan masyarakat, dukungan Pak Bupati, Wali Kota. Dukungan wali kota, dan untuk di Kabupaten Malang ada inovasi-inovasi yang dibangun cukup banyak, dan juga masyarakat bisa melihat pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi itu tidak hanya slogan, banyak inovasi yang dibangun oleh Pak Kejari. Oleh sebab itu perlu dukungan masyarakat dan dukungan wali kota, terutama seperti jaksa masuk pasar, kemudian jaksa masuk kampus, kemudian juga banyak melakukan inovasi-inovasi, mengantarkan barang bukti, kemudian sidang online dan seterusnya. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Guna memenuhi stok darah di PMI Kota Malang yang rawan menipis, sekaligus memperingati Hari Donor Darah Sedunia, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Malang Raya menggandeng sejumlah stakeholder menggelar donor darah. Aksi sosial donor darah ini diharapkan dapat meringankan dan memenuhi ketersediaan stok darah di PMI sehingga dapat melayani masyarakat yang membutuhkan darah. Stok darah di unit transfusi darah Palang Merah Indonesia Kota Malang fluktuatif. Di momen bulan Ramadan lalu, stoknya menipis dan tak mampu memenuhi kebutuhan. Proses vaksinasi COVID-19 yang masih terus berjalan ternyata juga berpengaruh pada ketersediaan kantong darah. Untuk itu, memenuhi stok darah di PMI, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Malang Raya menggelar bakti sosial donor darah. Target donor darah pada kegiatan tersebut yakni 100 kantong darah. Aksi donor darah ini tidak hanya wartawan yang menyumbangkan darahnya, namun juga masyarakat sekitar. Peserta yang akan mendonor darah terlebih dahulu melakukan screening kesehatan. Peserta yang dinyatakan sehat langsung diambil darahnya oleh petugas PMI Kota Malang. Momen bakti sosial donor darah ini bagi para jurnalis yang tergabung dalam PWI Malang Raya ini sekaligus sebagai peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh setiap tanggal 14 Juni. Diharapkan dengan aksi sosial donor darah ini dapat memenuhi stok darah di PMI Kota Malang sehingga masyarakat yang membutuhkan darah dapat terlayani. Karena ini kegiatan sangat mulia dan ini memang
ini untuk kepentingan masyarakat, terutama untuk kepentingan pasien. Karena kita melihat bahwa sering kita dengar bahwa di PMI itu kekurangan kantong darah, sehingga pasien harus mencari di luar malam. Sehingga ini yang luar kegiatan ini sangat saya berikan apresiasi, sehingga kegiatan ini nantinya tidak hanya berhenti di sini, akan berlanjutan terus untuk bisa memberikan suatu manfaat bagi masyarakat Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan. Sebanyak 231 atlet Kota Batu dari 27 cabang olahraga akan mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur atau Porprov Jatim ke-7. Secara resmi dilepas dan diberangkatkan oleh Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko. Minggu 19 Juni 2022 bertempat di halaman Balai Omong Tani Kota Batu. KONI Kota Batu menargetkan minimal 10 emas atau masuk peringkat 10 besar. Untuk segera menuju Pelepasan kontingen Kota Batu yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur atau Porprov Jatim ke-7 ini dihadiri Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko beserta Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso, Wakil Ketua DPRD, Ketua KONI Dr. Andes Mahfud beserta pengurus, Forkopimda, para ketua dan pengurus Pengcap, dan 231 atlet yang akan bertanding. Kegiatan pengukuhan dan pelepasan ini diawali apel dengan Inspektur Upacara Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko. Dalam laporannya, Ketua KONI Kota Batu Dr. Andes Mahfud menjelaskan, kesiapan kontingen Kota Batu yang akan bertanding di Porprov ke-7 ini akan berlangsung dari tanggal 25 Juni hingga tanggal 3 Juli mendatang di 4 kabupaten kota yaitu Lumajang, Jember, Situbondo, dan Bondowoso dengan menargetkan 10 emas dan atau masuk ke posisi 10 besar. Sementara itu dalam sambutannya Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko mengingatkan para atlet untuk menjaga kesehatan fisik dan mental saat bertanding, kemenangan atau juara menjadi tujuan akhir dan sportivitas harus dijunjung tinggi. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan Pataka KONI Kota Batu oleh Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko kepada Komandan Satgas Kontingen Kota Batu Sentot Ari Wahyudi. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Kota Batu dan Mars Patriot Olahraga, serta diakhiri dengan pembacaan doa. Menutup rangkaian pengukuhan dan pelepasan atlet, Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko berfoto bersama para atlet, pelatih dari masing-masing cabang olahraga. Pagi ini KONI Kota Batu bersama pemerintah Kota Batu. Mohon selamat datang, segera tambah gasnya. Sekaligus pelepasan kontingen Kota Batu. Teman-teman atlet terdiri dari pada sisi 200 mohon maaf atlet pada sisi 117 mohon maaf putra dan jangan 114 putri. Ayo. Di bawah binaan 7 sebelah timur, sebelah barat, hadiah putra dan putri dan Satgas 40, sehingga total ada 343. Ya. Dalam Porprov 7 tahun 2022 ini Kota Batu mengharapkan untuk bisa mendapatkan medali sekurang-kurangnya adalah 10 emas, 15 perak dan 15. Ambil dulu 7 dulu. Kita akan memperbaiki. Nggak usah geser tuh. Semula peringkat 18 bisa masuk juara papan tengah atau sekitar memenuhi dulu. 14. Yonik Maman melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Sebanyak 20 lukisan hasil karya dua perupa dipamerkan pada pameran seni rupa bertajuk Moving. Pameran ini menampilkan puluhan lukisan beraliran abstrak dan juga aliran ekspresif. Senin 20 Juni 2022 bertepat di Galeri Raos Kota Batu. Pameran seni rupa bertajuk Moving ini merupakan hasil karya dua perupa yaitu Rifai Prasasti dari Junrejo Batu dan Aam Art Bro dari Gresik dengan kurator Mayek Prayitno. Pameran lukisan ini diselenggarakan untuk menyikapi situasi ketika dan pasca pandemi. Bagi kedua perupa, moving bisa dimaknai sebagai gerak aktif setelah mereka terlalu lama berkutat di dalam rumah atau studio, sehingga perlu menampilkan visual yang selama ini sudah dikerjakan. Puluhan hasil seni lukis dengan aliran abstrak dan ekspresi ini dengan teknik yang didasarkan pada hasrat instingtual dalam berkarya artinya lebih menekankan hasrat intuitif yang didatangkan dari dorongan alam bawah sadar. Puluhan lukisan yang dipamerkan ini diantaranya ekspresi alam, blue sky, musim semi karya Rifai Prasasti, dan Transcendence, Imakwarium, Panik Pandemi karya Aam Art Bro.
Menurut salah seorang perupa menjelaskan, pameran ini dilaksanakan untuk memberitahukan bahwa di masa dan pasca pandemi, para perupa masih tetap eksis berkarya di tengah berbagai keterbatasan, dan berharap pameran ini bisa menambah wawasan masyarakat, serta memotivasi para perupa untuk tetap dan terus berkarya. Di lokasi terlihat ramainya animo warga masyarakat Kota Batu untuk melihat pameran. Tidak hanya para pecinta seni, tetapi juga masyarakat luas dari berbagai kalangan bisa menikmati pameran dari tanggal 18 sampai 25 Juni 2022. Ini kita mengangkat tema mobbing, bahwa semasa menyikapi semasa dan pasca pandemi. Bahwa saya dan teman dari Gresik ini akhirnya menggagas sebuah event pameran tunggal kedua yang diselenggarakan di Galeri Raos. Di situ bahwa kita bisa untuk menyatakan bahwa pada masa atau pasca pandemi itu kita masih aktif, juga masih ada gitu. Makanya akhirnya kita gagas untuk bikin pameran tema mobil itu. Kalau dari saya sendiri, saya menampilkan 6 karya. Cuma untuk yang karya ukuran belakang saya ini 9 meter kali 2,5 meter. Kalau saya mengalihkan abstrak. Kalau satu lagi memang ini impresif gitu ya. Memang Galeri Raos ini kan sampai sekarang kalau pas ada event memang mesti ramai sekali. Ya mungkin karena tempatnya representatif juga, mungkin kan ini sekarang sudah mulai banyak dari akademis maupun masyarakat bahwa kebutuhan untuk apresiasi karya itu memang sangat amat perlu. Ya kalau saya sih semangat aja, semangat karena apa? Kita nanti jadi apa atau nanti akan kayak apa karya ini. Yang penting secara pribadi bahwa saya sebagai perupa juga sebagai manusia sudah membutuhkan kewajiban sebagai tanggung jawab profesi juga. Mengumpulkan sebagai tanggung jawab sebagai manusia gitu aja. Yonik Maman melaporkan.